rumah aja, tapi adik-adik harus tetap semangat ya. Kak Kris dan Kak Shirley juga semangat kan? Semangat dong, Kak. Ya adik-adik, silakan Kak Kris. Siap, Kak. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Sekali lagi. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Adik-adik, kita mau berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, selamat pagi. Terima kasih atas penyertaan-Mu di pagi hari ini. Kami akan memulai ibadah kami. Berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Adik-adik, silakan diambil Alkitabnya. Kita akan membaca Mazmur. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Sudah? Oke, Kak, sudah dapat semuanya. Kita akan membacanya secara silih ganti. Kakak-kakak akan baca ayat yang berangka ganjil dan adik-adik membaca ayat yang berangka genap ya. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan, gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Bersama-sama, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Adik, kita akan memuji Tuhan kembali dari Kidung Ceria nomor 17, Burung Pipit yang Kecil bait 1 dan 2. Mari Silakan, Kak Kak Kris. Siap. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita mau bernyanyi kembali dari Kidung Ceria 343, Bersabdalah Tuhan. Mari Kak Kris. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat tahun baru 2021 ya. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan untuk adik-adik kelas TK senior. Diambil Alkitabnya
dan dibuka dari kitab Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Ayo dibuka. Sudah belum? Kakak ulangi lagi ya. Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Tapi kita akan membacanya dimulai dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10 ya adik-adik. Sudah? Sudah dibuka belum? Sudah ketemu belum kitab Kejadian pasal 9-nya? Kalau sudah, Alkitabnya dibiarkan dibuka. Kita mau berdoa adik-adik. Untuk kelas TK Junior, nanti boleh bacanya bersama dengan mama atau papa ya. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, dibiarkan Alkitabnya dibuka. Kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Kau telah mengumpulkan kami untuk bersama-sama untuk mengikuti dan juga mendengarkan firman-Mu di IHMPH di tahun yang baru ini ya Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan untuk kami adik-adik TK mengerti ya Tuhan akan firman yang akan dibawakan oleh Kamoni. Tuhan berkati kami. Amin. Nah adik-adik, kita akan membacanya pelan-pelan saja ya adik-adik. Dimulai dari ayat 7 sampai ayat yang 10. Kita membacanya secara bersama-sama. 1, 2, 3. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu segala binatang di bumi. Ya adik-adik, setelah kita membaca firman Tuhan tadi, kakak mau nanya nih, ada yang masih ingat tentang cerita Nabi Nuh yang membangun sebuah bahtera? Ada? Ya, kalau ada yang masih ingat, kita akan menonton video tentang Nabi Nuh ya. Nuh, Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 8, dan Kejadian 9 ayat 1-17. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, Aku ingin kamu membuat sebuah kapal. Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet.
dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, Sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan. Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji, tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik,
Bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Ya adik-adik, dari video yang sudah kita tonton tadi, yaitu tentang Nabi Nuh yang membangun sebuah bahtera yang diperintahkan oleh Allah untuk menyelamatkan mereka, yaitu ada Nabi Nuh, keluarga, serta binatang yang di bumi yang berpasangan. Sampai akhirnya Nabi Nuh mengirimkan merpati untuk keluar untuk mengecek keadaan, apakah keadaan sudah membaik atau belum. Lalu percobaan pertama yaitu merpatinya pulang adik-adik karena keadaan belum membaik. Lalu percobaan kedua, merpati pulang dengan membawa ranting pohon. Jadi itu tandanya keadaan sudah membaik dan sudah ada tumbuh-tumbuhan yang sudah bertumbuh. Lalu Nabi Nuh pun keluar dari bahtera adik-adik bersama dengan keluarga dan binatang-binatang yang ada di dalam bahtera tersebut. Nabi Nuh pun membuat sebuah mezbah adik-adik untuk Nabi Nuh dan juga keluarga mengucap syukur kepada Allah karena Allah telah menjaga, menolong dan juga menyertai mereka selama air bah datang. Nah, sampai pada akhirnya saat mereka sedang berdoa mengucap syukur kepada Allah, Allah menunjukkan sesuatu yang hebat, sesuatu yang indah adik-adik. Adik-adik tahu tidak apa itu sesuatu yang indah? Tadi ada di video tuh, yang warna-warni. Apa? Ya, benar. Ada pelangi yang muncul di langit adik-adik. Dengan munculnya pelangi, Allah berjanji kepada Nabi Nuh bahwa Allah tidak akan mendatangkan air bah lagi. Janji Allah kepada Nuh ada di ayat 1 adik-adik. Ada di ayat 1 dan di ayat 7 yang tadi kita baca bersama-sama. Kakak bacain aja ya. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Itu ayat 1 adik-adik. Ayat yang ketujuh ya, sama adik-adik. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Nah, itu adik-adik janji Allah kepada Nabi Nuh, yaitu janji Allah akan tetap ada bersama dengan Nuh dan juga nanti keturunan-keturunan dari Nabi Nuh. Ya, adik-adik, dari firman Tuhan hari ini, Allah selalu setia akan janji-janjinya kepada kita, umatnya yang percaya kepada Allah. Dan Allah yang setia pasti akan selalu menjaga, menolong kita, serta melindungi kehidupan kakak, adik-adik, mama papa, serta keluarga kita semua adik-adik. Nah, adik-adik, kakak mau nanya nih, bagaimana perasaan adik-adik ketika memasuki tahun baru ini, tahun 2021 ini adik-adik? Gimana? Ada sukacita nggak? Pasti ada ya, meskipun ada duka citanya kak, kecil atau dikit kak, karena kita nggak bisa merayakan Natal bersama, nggak bisa merayakan tahun baru secara biasa kak dari tahun-tahun sebelumnya, karena ada apa adik-adik? Karena masih adanya virus corona adik-adik. Ya adik-adik, karena kondisinya masih ada virus corona, jadi bikin kita tidak bisa keluar rumah ataupun tidak boleh lama-lama keluar rumah, bermain di luar tidak boleh lama-lama sama mama papa. Jadi sedih adik-adik ya. Terus tidak bisa pergi IHMPA, beribadah bersama dengan teman-teman yang lain, bertemu dengan kakak-kakak lain, dan juga tidak bisa sekolah untuk yang kelas TK senior. Jadi sekolahnya harus online deh. Jadi sedih ya kak? Iya sedih nih.
Karena di tahun 2020 ini, di tahun 2020 kemarin kita melewati banyak sekali musibah adik-adik. Di awal tahun 2020 ada yang kena banjir. Banjirnya sangat tinggi adik-adik. Lalu masuk lagi ada musibah kebakaran adik-adik di wilayah Kalimantan sana, Provinsi Kalimantan. Dan masuk ke bulan Maret adik-adik sampai sekarang, yaitu pandemi virus corona yang membuat kita tidak bisa kemana-mana adik-adik. Tapi adik-adik, apapun yang sudah terjadi di tahun 2020 kemarin, jangan membuat kita terus bersedih ya dan putus asa untuk menjalani tahun 2021. Tapi kita harus tetap bersuka cita dan selalu tetap berdoa kepada Tuhan. Kita minta pertolongan dari Tuhan supaya pandemi virus corona ini cepat berlalu, karena cepat segera bertemu dengan teman-teman, bisa sekolah lagi, dan juga berjumpa dengan kakak-kakak lain. Ya kan adik-adik? Ya adik-adik, di tahun 2020 kita sudah mengalami banyak musibah adik-adik yang tadi kakak sudah sebutkan, yaitu adanya banjir, terus kebakaran hutan, lalu sampai saat ini kita masih ada di situasi virus corona adik-adik. Itu semua Allah mengizinkan terjadi dalam hidup kita karena Allah ingin kita selalu berserah diri kepada Allah, yaitu dengan cara berdoa adik-adik. Kita harus meminta pertolongan dari Allah untuk selalu menyertai dan melindungi kehidupan kita adik-adik. Lalu Allah ingin kita mengingat janji Allah yang selalu ada untuk kita adik-adik. Janji Allah yang akan memulihkan dan memperbaiki kehidupan kita di tahun baru ini dan juga di tahun-tahun yang akan mendatang adik-adik. Jadi kita harus yakin dan percaya adik-adik kepada Allah bahwa Allah akan memulihkan keadaan yang sedang terjadi saat ini adik-adik, yaitu adanya pandemi virus corona. Semoga cepat berlalu ya, dan kita bisa bertemu adik-adik dan juga IHMPA secara langsung. Jadi adik-adik, kita jangan bersedih lagi ya, tapi sebaiknya kita mari semangat memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Semakin semangat untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, serta semangat untuk menolong sesama, walaupun secara tidak langsung melalui mama papa ataupun melalui keluarga adik-adik. Bisa adik-adik menolong dan juga mengasihi sesama dengan mendoakan teman-teman, keluarga maupun orang-orang yang berkekurangan adik-adik. Semangat ya adik-adik untuk berbuat yang baik. Jangan pernah takut adik-adik untuk berbuat yang baik, karena adik-adik harus ingat kalau janji Allah akan selalu menyertai adik-adik dan juga akan selalu menjaga dan melindungi adik-adik dimanapun adik-adik berada. Adik-adik kelas TK, kita akan melakukan aktivitasnya yaitu membuat pelangi. Ada warna apa aja adik-adik? Coba, ada warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan juga ada ungu. Ini langitnya adik-adik. Dan ada juga 2 awan. Nah, seperti ini adik-adik tampaknya. Nah, kita ke perlengkapannya ya. Apa aja ya Kak bahan-bahannya sama perlengkapannya? Nah, di sini adik-adik. Di sini ada origami. Nah, di sini juga ada origami yang sudah dipotong-potong. Nanti adik-adik di rumah kalau ada origami diambil warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan juga seharusnya ada warna ungu adik-adik. Tapi
karena di origami tidak ada warna ungu, kita pakai kertas lain. Nah, ini adik-adik bahan-bahannya. Nah, setelah udah dipotong origaminya, nanti sama kertas yang lainnya, di salah satu pinggirnya kita lem, kasih lem stick boleh, pakai double tip juga boleh. Nah, selanjutnya ada double tip dan juga ada pulpen. Karena kakak nggak punya pensil, kakak pakai pulpen. Adik-adik boleh pakai lem stick, boleh pakai double tip juga. Dan yang paling utama adik-adik harus ini dulu, bikin awannya dulu nih 2. Boleh minta tolong bikinin mama papa atau kakak yang ada di rumah. Lalu untuk pakai kertas ungunya kita pakai kertas asturo. Kalau kakak pakai kertas asturo, kalau adik-adik boleh pakai kertas karton. Kalau adik-adik ada kertas karton boleh. Kalau mau pakai kertas asturo juga, nanti beli di tukang fotokopi ya kalau mau. Nah, ini adik-adik bahan-bahannya: kertas asturo, awan, pulpen atau pensil, double tip atau lem stick, origami, dan juga ini hasilnya nanti adik-adik. Nah, kita masuk yuk ke dalam tahapnya. Nah, adik-adik, tahap yang pertama kita harus menggabungkan semua warna pelangi ini satu persatu ya, biar sambung. Tadi kalau sudah digabung, tinggal warna ungu ya kita gabungin. Sebentar, kertas asturo yang tadi. Nah, sudah jadi adik-adik. Jadi begini. Kakak mau rapiin ini dulu ya. Adik-adik kalau ini yang nggak rata boleh digunting untuk meratain semuanya. Nah, kalau yang ini udah rata, kakak mau rapiin ini dulu. Sesudah ini adik-adik tinggal tempel nanti di awannya adik-adik. Nah, jadi begini, tempel dulu ke awannya. Nah, adik-adik tahap selanjutnya yaitu awan yang adik-adik sudah gambar dan sudah gunting. Di depannya dikasih lem, boleh pakai double tip, boleh pakai lem stick, terserah adik-adik. Nah, lalu pelanginya kita tempel begini adik-adik. Oh, sebelumnya dilekukin dulu sebentar. Begini dulu, tapi jangan sampai tekuk banget ya adik-adik. Nah, ditekuk ini dulu. Oke, kalau sudah ditempel ke awannya ini, ujungnya aja ya adik-adik, nggak usah semuanya. Nah, kalau sisi sini sudah nih, berarti tinggal sisi yang ke sini. Cover ya.
sudah di sini, adik-adik ambil origami warna biru. Kita jadikan langit alasnya, langit biru. Nah, biru ya adik-adik. Oh iya, jangan lupa untuk di belakang awannya juga harus di double tipin atau dilem ya. Kalau sudah dilem atau double tip, boleh dibuka dan boleh ditempel di sininya. Pelan-pelan ya adik-adik, kita tempelinnya gini, segitiga, berarti ujung dengan ujung. Di sini dulu, bagian sini dulu, bagian sini. Oke, nah, satu sisi udah. Kita buat lekukan dulu. Kita benerin pelangnya dulu. Jadi adik-adik, nah jadi kan selamat mengerjakan adik-adik. Adik-adik, kita akan mengakhiri firman kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan dan kasih-Mu. Kau telah menyertai kami, adik-adik kelas TK ya Tuhan, untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, karena Kau telah menyertai kami dari awal firman, pertengahannya pada akhirnya, hingga kami dapat mendengarkan Kamu yang membawakan firman-Nya dengan baik ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami sudah memasuki tahun 2021 ini ya Tuhan. Engkau yang memberkati kami untuk dapat menjalankan di tahun 2021 ini. Engkau yang menguatkan, Engkau yang memberikan pertolongan ya Tuhan. Inilah doa dan ungkapan syukur kami ya Tuhan Yesus, hanya dalam tangan-Mu sertakan doa ini. Amin. Selamat tahun baru, selamat melihat pelangi kasih Tuhan di tahun 2021 ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 1, Sungguh Indah Alam. Silakan Kak Kris. Sungguh indah alam ciptaan Tuhan, hewan burung ikan, tumbuh-tumbuhan. Baik, sekarang kita akan mengakui iman percaya kita. Mari berdiri, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 235, Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya
Sekarang kita akan berdoa syafaat. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan bagiku dan teman-teman semua. Aku berdoa kiranya Tuhan Yesus tetap memberkati dan menyertai teman-teman yang saat ini beribadah di rumah masing-masing. Tuhan Yesus jaga selalu dan berikan kesehatan yang baik, agar kita semua tetap boleh bersukacita dan semangat di situasi saat ini. Tuhan Yesus juga yang akan memimpin kita semua di hari-hari depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan bersyukur. Tuhan berkati juga gereja kami, berkati gereja kami ini agar dapat memberitakan firman-Mu, Injil-Mu di jemaat-jemaat-Nya. Tuhan berkati pendeta, majelis, diaken dan bawaannya Tuhan, agar selalu menjadi taat akan Injil-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, kiranya Tuhan mau memberkati Bapak Presiden beserta para menteri dan jajaran-jajarannya, agar mereka semua dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa agar Tuhan selalu menyertai bangsa dan negara kami. Tuhan melindungi bangsa dan negara kami, agar bangsa dan negara kami ini dapat aman dan juga sejahtera. Kami juga mau berdoa untuk situasi yang sedang terjadi pada saat ini. Kiranya Tuhan yang mau memulihkan agar kami semua dapat beraktivitas seperti sedia kala. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Dipersiapkan persembahannya. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 38. Mari bersyukur semua. Oke, adik-adik, kita sudah memberikan persembahan. Sekarang kakak undang semuanya berdiri. Kita mau berdoa untuk persembahan kita. Lipat tangan, tutup mata. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih pada hari ini kami telah mengumpulkan persembahan kami. Biarlah Tuhan berkati persembahan ini agar menjadi berkat dan menjadi manfaat bagi gereja dan pelayanan kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Baik adik-adik, silahkan duduk. Kita akan mendengarkan pengumuman. Ya, kita akan mendengarkan pengumuman ya kakak-kakak. Baik, yang pertama kakak mau mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah melayani pada pagi hingga siang hari ini. Yang pertama kakak ucapkan terima kasih kepada Kak Cynthia, Kak Sherly, juga ada Kak Pahala yang membantu kita dalam operator pada pagi hari ini. Juga kakak mengucapkan terima kasih kepada Kak Gaby yang sudah membawakan firman. Juga kakak mengucapkan terima kasih kepada Kak Monik yang sudah membawakan firman pada pagi hari ini. Terima kasih juga Kak Kris. Sama-sama. Juga tidak lupa kakak mau mengucapkan terima kasih
buat semua adik-adik yang sudah hadir pada ibadah pagi hari ini, juga untuk semua orang tua yang sudah mendampingin anak-anaknya pada pagi hari ini. Yang pertama, kakak mau memberikan informasi kepada adik-adik bahwa adik-adik tetap harus selalu menjaga yang namanya 3M. 3M. Apa aja itu Kak Cynthia? Memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Menjaga jarak, betul sekali adik-adik. Jadi adik-adik walaupun di rumah, adik-adik harus tetap 3M ya. Apalagi kalau kalian keluar rumah. Tapi sebaiknya sih di rumah aja udah, jangan kemana-mana ya. Itu pengumuman kita pada hari ini. Dan yang kedua adalah minggu depan kita akan tetap ibadah lagi ya Kak. Betul banget Kak. Betul. Kita ketemu di jam berapa Kakak? Jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Jadi jangan sampai ketinggalan. Ayo semuanya harus rajin ibadah walaupun cuma di rumah, tapi juga harus tetap rajin mengerjakan semua aktivitas yang diberikan kakak-kakak ya. Oke deh. Sampai di situ aja pengumuman kita pada pagi hari ini. Jangan lupa persembahannya nanti dikumpulkan ke orang tua dan bisa disetorkan melalui gereja atau dikirimkan langsung ke gereja juga bisa. Gitu ya Kak ya. Betul Kak. Baik Kak, silakan Kak Cynthia, ada apa kita selanjutnya? Selanjutnya kita akan mengakhiri ibadah kita dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 345, Oh Berkati Kami. Adik-adik berdiri ya. Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan bila rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan dan kasih-Mu. Engkau tahu boleh dan juga menyertai kami ya Tuhan, dalam ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya Tuhan. Puji-pujian yang kami sampaikan untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan, dan juga firman-Mu yang sudah kami dengarkan, kiranya dapat menjadi kekuatan dalam hidup kami ya Tuhan. Dan sertai aktivitas kami ya Tuhan, selanjutnya kami serahkan seluruhnya ya Tuhan, hidup kami dan juga keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, anugerah. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik dipersilakan untuk saat teduh. Saat teduh selesai,